Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita masuk ke topik yang baru yaitu mengenai objek pada JavaScript. Objek ini adalah topik yang cukup penting karena di dalam JavaScript itu hampir semua elemennya terbuat dari objek. Contohnya seperti array yang sudah kita pelajari di video JavaScript. Array itu merupakan sebuah objek. Jadi tidak ada tipe data yang namanya array. Yang ada itu adalah data objek. Jadi pada bagian ini kita akan membahas apa itu objek. Kenapa kita menggunakan objek? Secara umum objek itu seperti array, yang dimana array ini merupakan kumpulan nilai yang memiliki indeks. Array dapat menyimpan banyak nilai. Nilainya otomatis memiliki indeks yang dimulai dari 0. Nah, sedangkan objek itu secara umum pengertiannya sama. Dia adalah sekumpulan nilai, tapi nilainya tidak memiliki indeks, melainkan memiliki nama atau yang disebut dengan key. Bahkan ada yang bilang begini, di dalam JavaScript, objek itu adalah raja. Jadi bila kalian paham dengan objek, maka kalian akan paham mengenai JavaScript-nya. Karena di dalam JavaScript itu berisi objek-objek, maka teman-teman harus tahu istilah-istilah yang ada di dalam objek yang harus kalian ketahui sebelum membuat objek. Nah, untuk membuat objek di dalam JavaScript cukup sederhana. Jadi kita misalnya buat variabel dengan nama orang. Pastikan huruf di awalnya itu huruf besar seperti ini. Lalu dia diisi dengan tipe data objek. Kalau objek itu ditandai dengan kurung kurawal. Seperti ini. Pembuka dan penutup. Lalu di dalamnya akan ada data-data yang menjelaskan tentang objek itu. Misalnya objek orang ini punya nama, lalu ada umur dan pekerjaan misalnya. Nah, nama, umur, pekerjaan ini adalah variabel yang ada di dalam objek itu. Nah, variabel yang ada di dalam objek itu disebut dengan properti. Jadi kalau saya nyebut properti atau variabel itu berbeda. Tapi kalau saya nyebut properti berarti properti ini milik objek dari orangnya. Dan kita pun punya sebuah fungsi. Misalnya kita punya fungsi namanya sapa. Dia menjalankan fungsi seperti ini nanti penulisannya. Ini saya kasih gambaran aja. Nah, nanti fungsi ini gimana caranya si orang bisa menyapa menggunakan data-data yang di dalam objek. Misalnya kita panggil hi, si this namanya. Jadi di dalam objek ada properti dan ada juga function. Function di dalam objek itu kita sebut dengan method. Jadi sekali lagi objek pasti punya properti dan method. Method ini adalah fungsi yang akan dijalankan. Misalnya fungsi ini mengakses data-data yang ada di dalam objeknya. Ada nama, umur misalnya. Saya punya fungsi sapa untuk menyapa namanya. Kurang lebih seperti itu penulisan tentang objek. Atau kita akan lihat contohnya langsung. Seperti biasa kita akan buat struktur HTML. Lalu di dalam struktur itu kita hubungkan dengan script JavaScript-nya. Jadi gini, silakan teman-teman buat folder di dalam folder htdocs. Namanya API dasar. Lalu di folder ini kita buat folder lagi namanya objek. Nah, nanti di folder ini kita akan buat file baru untuk latihan objeknya. Kita pindahkan dulu folder ini ke Sublime Text-nya. Saya gunakan Sublime Text sebagai kode editornya. Lalu di dalam folder objek ini kita akan buat file baru namanya latihan1.html. Seperti biasa kita buat struktur HTML dengan menuliskan tanda seru lalu di tab. Kita tulis di sini untuk titelnya adalah objek. Dan kita hubungkan dengan script JavaScript-nya, menuliskan teks script pembuka penutup src lalu script.js. Karena script.js belum ada, kita buat klik new file, berikan nama script.js. Seperti ini. Cukup. Lalu kita coba tampilin aja H3 di sini, objek JavaScript. Kita jalankan open in browser. Agar lebih menarik kita buat style. Ini opsional, teman-teman boleh mengikutinya. Kita kasih font family, sans serif dan margin 5%. Oke, ini dia.
Kemudian di dalam script.js-nya kita bisa langsung membuat sebuah objek yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kita akan buat objek namanya orang. Nah, untuk membuat objek cukup membuat sebuah variabel. Untuk membuat variabel kita bisa gunakan const, let, atau var. Itu sama aja. Saya gunakan const. Nama variabelnya adalah orang yang diisi dengan kurung kurawal sebagai objek pembuka dan penutup. Dengan kalian menuliskan seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil membuat sebuah objek, tapi objeknya masih kosong. Coba kalian save, lalu balik lagi ke browsernya, kita inspect elemen, console, kemudian kita tulis orang, enter. Nah, ini dia. Maka kita bisa lihat objek orangnya. Masih kosong ya, dia bentuknya kurung kurawal tuh. Kalau teman-teman lihat di konsolnya. Tentu isi dari objeknya bisa kita langsung isi di konsolnya, atau teman-teman bisa menuliskannya di kode editor. Katakanlah, jadi kita tulis orang dot nama misalnya. Jadi orang itu punya nama. Nama ini sebagai properti yang ada di dalam objek. Untuk itu saya tulis objeknya dulu, yaitu orang, lalu diikuti dengan nama propertinya. Pakai titik ya. Namanya kita isi dengan sebuah string, kita tulis saja doremi misalnya. Saya enter, maka kita buat properti nama di dalam objek orangnya. Sekarang properti nama sudah masuk ke objek orang. Kalau saya cetak objek orangnya, maka kita akan lihat ada nilai di sana. Dan kalau kalian ingin membuat properti berikutnya, sama seperti sebelumnya, misalnya orang itu punya umurnya 22. Saya enter, dapat lagi, kita cetak objek orangnya, maka propertinya ada 2. Ada nama, ada umur, beserta value-nya. Ini dia. Objek itu adalah pasangan key dan value. Key adalah namanya, value adalah string doremi-nya. Dipisahkan dengan koma untuk properti berikutnya. Jadi propertinya bisa lebih dari satu ya. Nah, kalau teman-teman menuliskan perintah ini di dalam konsol, kalau teman-teman refresh, maka objek orangnya akan kembali lagi menjadi 0 atau menjadi kosong. Maka dari itu, kita akan buat di dalam kode editornya atau di script JS-nya. Karena kalau teman-teman menuliskan di konsol, dia hanya disimpan sementara di memori browser. Kalau di reload, objek orangnya akan kembali kosong. Harusnya kita tulisnya di sini. Kita bisa lakukan seperti sebelumnya untuk mengisi objek orangnya. Dia terdiri dari key dan value, pasangan key value. Key yang pertama ada nama tadi, namanya adalah doremi, lalu koma, ada umurnya 22. Nah, tentu di sini ada key value. Value-nya itu adalah tipe data. Tipe datanya bisa string, bisa number, bisa boolean, itu bebas ya. Dia tidak terbatas hanya string atau number. Kita pun bisa mengisi nilai properti tersebut dengan tipe data array misalnya. Atau ada array di dalam objek atau objek di dalam array. Nah, katakanlah orang ini memiliki skill. Wah, punya skill nih, punya kemampuan. Misalnya dia punya kemampuan bisa membuat HTML, sudah belajar CSS, dan sudah belajar JS. Ini dia. Pada properti skill, isinya array. Dan lebih kerennya lagi, kita dapat menambahkan objek di dalam objek. Misalnya saya buat lagi properti alamat. Ini propertinya, lalu isinya itu objek. Kalau objek itu ditanda dengan kurung kurawal. Nah, jadi ada objek. Ini objek ya, objek 1. Lalu di dalamnya ada objek yang kedua. Objek di dalam objek alamat ini kita akan isi untuk menyimpan data seperti kota. Kotanya apa nih? Tangerang misalnya. Lalu pisahkan dengan koma, ada provinsi. Provinsinya Banten. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan alamat orang ini. Jadi si Doremi tinggalnya di Tangerang, provinsinya Banten. Kalian boleh save, kita jalankan kembali ke browser. Lalu kita tulis objek orangnya, lalu kita enter. Nah, ini dia hasilnya. Ada nama, umur, skill, dan alamat.
teman-teman bisa buka nih bagian panah ke bawahnya. Ini dia data-data dari objek orangnya. Nah, karena data-datanya sudah kita isi, kita bisa menampilkan spesifik masing-masing propertinya. Kita tinggal tulis orang dot nama misalnya. Saya mau ngakses namanya, tinggal enter aja. Orang dot nama, orang dot skill. Kalau mau ngambil CSS-nya berarti orang dot skill array ke berapa nih? Array ke 1 kalau mau ngambil CSS. Tanpa menggunakan string ya. Kita gunakan seperti ini lalu enter. Lalu kalau mau ngakses alamat kotanya berarti tinggal tulis objek orang dot alamat dot kota. Enter. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan sederhana dari sebuah objek. Kita sudah berhasil membuat objek dan menampilkannya. Jadi itu dia penjelasan singkat mengenai objek dan cara pembuatannya di dalam JavaScript. Terima kasih.